tidak meyakini isu tersebut dan memang kita tidak pernah memberikan respon ya terkait isu tersebut karena Pak RMS adalah kader partai nasdem. Iya, artinya memang kinerja Pak RMS ini diisu kan sudah terbukti juga. Artinya ini bentuk buktinya dari Pak Surya Paloh untuk menarik dia tersebut ya. Iya kan, kasarnya nggak mungkin lah partai ngasih kepercayaan sama kadernya kalau dia tidak meyakini kemampuan kader tersebut. Kalau Pak RMS kan sudah nggak bisa diragukan. Beliau periode lalu juga selain pernah jadi bupati, periode lalu kan dia juga pimpinan komisi di komisi 4 dan pernah juga di komisi 3. Artinya beliau sudah punya pengalaman terbang lah kalau di DPR. Apalagi juga luar biasa juga ini diangkat dengan Nasdem beberapa juga kalau daerah juga pernah studi ini. Iya kan, Nasdem itu di Sulsel bukan cuma menang pemilu ya, tapi kita menang pilkada juga. Artinya langsung dua ini sekali menang dua. Nggak semua daerah bisa seperti Sulsel. Iya, berarti memang dari awal memang meyakini memang Pak RMS ini tidak ada niat untuk memang dari awal kita tidak pernah memberikan respon terkait dengan isu-isu itu. Komen ya yang soal anak dari Pak RMS kan beliau memang bukan kader Partai Nasdem, jadi kalaupun beliau memilih untuk berkarir di Partai PSI ya itu hak pribadinya beliau. Beredar di ruang publik terkait adanya dugaan hubungan kekerabatan. Menanggapi informasi yang beredar di ruang publik terkait adanya dugaan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan antara sesama calon anggota direksi BUMD, panitia seleksi menanggapi tanggapan sebagai berikut. 1. Panitia seleksi senantiasa menjunjung tinggi nilai transparansi, profesionalisme, dan keterbukaan dalam pelaksanaan seleksi calon anggota Dewan Pengawas, Komisaris, dan anggota direksi BUMD Kota Makassar. 2. Panitia seleksi mengambil langkah untuk menindaklanjuti adanya hubungan kekerabatan kekeluargaan antar sesama calon anggota direksi BUMD Kota Makassar, antara lain melakukan verifikasi kesesuaian dokumen di calon direksi yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Sebagai bagian dari proses verifikasi, panitia seleksi juga melakukan proses permintaan klarifikasi kepada calon direksi yang bersangkutan berkaitan dugaan yang dimaksud. 4. Panitia seleksi menyampaikan bahwa tahapan seleksi anggota Dewan Pengawas, anggota komisaris, dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar tahun 2025 ini belum selesai dan masih berproses sehingga diharapkan kesabaran seluruh dari pihak sampai seluruh tahapan seleksi ini selesai. Yang kelima, panitia seleksi mengapresiasi berbagai bentuk perhatian dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas Komisaris dan anggota-anggota direksi BUMD di Kota Makassar. Yang diyakini ini semua adalah wujud harapan dari masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Makassar, atas pengelolaan BUMD yang lebih profesional, unggul, dan berkelanjutan untuk kemajuan Kota Makassar. Festival Media atau Fesmed 2025 resmi dibuka, berlangsung di Benteng Ujung Pandang, Makassar, Jumat 12 September. Perhelatan tahunan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia ini menghadirkan ratusan jurnalis, akademisi, aktivis, hingga komunitas sipil dari berbagai daerah. Festival Media 2025 di Makassar berlangsung pada 12-14 September 2025 dengan berbagai rangkaian diskusi, pameran, lokakarya, hingga pertunjukan seni yang melibatkan jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil. Ketua AJI Indonesia Nani Afrida menegaskan bahwa pemilihan Kota Makassar sebagai tuan rumah bukan keputusan singkat, melainkan melalui banyak pertimbangan. Ia menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat masyarakat dan jurnalis lokal. Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan napas demokrasi. Menurutnya, tanpa jurnalis yang bisa bekerja merdeka, publik hanya akan disuguhi kebohongan dan dipoles seolah kebenaran. Selain kekerasan, Nani juga menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri media. Ia menyebut ada sekitar 1.300 jurnalis yang kehilangan pekerjaan, yang menurutnya bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga hilangnya mata dan telinga publik. Festival Media 2025 menghadirkan ruang refleksi mendalam melalui diskusi buku Corpus Uterus karya Sasti Gotama yang berlangsung di Gedung E Benteng Ujung Pandang Jumat 12 September. Acara ini mengupas isu aborsi yang masih menjadi polemik panjang di Indonesia. Dalam sesi pemaparan, Sasti mengungkapkan bahwa novel terbarunya terbit Juli 2025 mengangkat kisah Luh, seorang anak laki-laki yang lahir dari perkosaan berulang dan sempat berusaha digugurkan oleh ibunya.
Sosok Luh kemudian tumbuh dengan luka pengabaian hingga memilih jalan hidup sebagai ahli aborsi. Menurutnya, novel ini ditulis dengan sudut pandang anak hasil perkosaan untuk menggugat pandangan umum masyarakat. Ia menilai simpati publik kerap tertuju pada janin, namun jarang mempertimbangkan apakah anak yang lahir benar-benar menginginkan kehidupan yang dipenuhi penolakan. Sasti menambahkan, karya Corpus Uterus lahir dari keprihatinan atas banyaknya kasus aborsi ilegal di Indonesia yang mengancam keselamatan perempuan. Ia terinspirasi menulis setelah membaca berita tentang seorang siswi SMP, korban pemerkosaan yang melakukan aborsi ilegal dan kemudian harus menghadapi jeratan hukum.